Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalatu sadri wassalam ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya harus mengomentari ini lebih awal terkait dengan kursi ini. Ini sebenarnya agak melanggar prinsip egalitarian dalam Islam. Bahkan di zaman dulu itu khalifah kalau ketemu sama atau dalam kajian-kajian ilmu ngampar aja semuanya sebenarnya. Tapi karena ini sudah disiapkan sama panitia, jadi saya langgar dulu sementara etika Islamnya dan saya pindah ke etika Islam yang lain karena dipersilakannya seperti ini, saya seperti ini. Tapi apapun itu saya minta maaf kalau misalkan ada di antara baraya semua di sini yang menganggap bahwa ini kenapa sih orang siapa juga gitu duduk di depan kemudian bicara dan pakai kursi sendirian yang lain ngampar. Saya mohon maaf ya atas hal itu, semoga dimaklumi ya. Hari ini saya diamanahi untuk berbicara tentang sejarah peradaban Islam. Nanti di tengah sesi kalau misalkan ada yang harus didiskusikan, ayo kita diskusikan. Tapi begini, sejarah peradaban Islam itu dimulainya dari mana? Sejarah peradaban Islam itu dimulainya bukan dari tanah Arab sebenarnya, tapi dari Persia. Atau lebih tepatnya sebenarnya dari Suriah, yang itu pada waktu itu ada di mendapat pengaruh yang sangat besar dari Romawi. Jadi apa yang dimaksud dengan peradaban? Yang dimaksud dengan peradaban itu adalah puncak dari kebudayaan. Jadi puncak dari kebudayaan itu apa? Budaya itu apa? Budaya itu adalah ketika sebuah masyarakat memiliki unsur-unsur yang memadai agar dia disebut sebagai berbudaya, yaitu dia menciptakan bahasa sendiri, dia menciptakan seni sendiri, menciptakan ilmu pengetahuan sendiri, menciptakan sistem teknologi sendiri dan sebagainya. Nah, misal ya, apakah orang Sunda disebut beradab? Apakah orang Sunda disebut berbudaya? Berbudaya karena dia menghasilkan kebudayaan bahasa sendiri yang berbeda dengan bahasa yang lain, menghasilkan tata nilai yang berbeda dengan yang lain. Apa ini? Oh iya iya. Emang ada perempuan di sini? Oh bakal ada? Oh iya. Jadi orang Sunda disebut berbudaya ketika orang Sunda memenuhi unsur-unsur yang tadi itu. Nah, kalau orang Sunda kemudian berinteraksi dengan bangsa yang lain, kemudian dia mampu mengakomodasi bahasa atau budaya yang lain, kemudian menyatu, maka dia disebut sebagai peradaban. Jadi misal peradaban Mesir kuno, bagaimana dia disebut sebagai peradaban Mesir kuno? Ketika peradaban Mesir Hilir dan Mesir Hulu menyatu, disatukan oleh seorang yang namanya Menes, dan akhirnya menciptakan satu pemerintahan tunggal yang sangat kuat. Bagaimana peradaban Cina disebut? Ketika Qin Shi Huang itu mempersatukan seluruh bangsa-bangsa berbudaya di Cina dalam satu kesatuan namanya Kekaisaran Cina, dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, peradaban Islam itu baru bisa mengakomodasi budaya-budaya lain dan mempersatukannya itu di Suriah dan kemudian di Persia. Sebelumnya pas zaman Nabi Muhammad itu masih berupa kebudayaan. Jadi bukan berarti Islam tidak beradab, tetapi unsur-unsur peradaban pada waktu itu belum ada karena Nabi Muhammad baru mempersatukan seluruh orang-orang Arab. Begitu. Nanti kemudian pengikut-pengikut Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, itu kemudian melengkapi risalah Nabi Muhammad. Begitu. Maka Nabi Muhammad dalam hal ini dianggap sebagai sempurna. Sempurna karena bukan hanya mengubah sejarah ketika beliau hidup, tetapi bahkan pengikut-pengikutnya yang bertemu langsung dengannya dan yang tidak bertemu dengan langsung dengannya itu kemudian mempersatukan. Jadi ada tahapan yang tidak bisa diikuti oleh tokoh lain di dunia. Jadi bukan hanya semasa hidup, tapi sesudah kehidupan estafet perkembangannya berlangsung. Nah, tetapi sayangnya begini, setelah Nabi Muhammad wafat, sallallahu alaihi wasallam wafat, itu ada masalah. Masalahnya itu adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sempurna sehingga tidak bisa, dalam tanda kutip ya, tidak bisa diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Tidak bisa diikuti dalam orang-orang sesudahnya, maksudnya apa? Satu-satunya manusia dalam sejarah yang memiliki prestasi duniawi dan ukhrawi bersamaan, itu gak ada yang bisa menyainginya. Bahwa ada satu orang
yang mampu menciptakan satu negara, kemudian membuat 20 negara, kemudian lebih besar daripada itu, bikin syariahnya, bikin apa segala rupanya di satu sisi, dan di sisi lain beliau adalah tokoh spiritual yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Gak ada yang seperti itu. Jadi misal ya, saya mohon maaf, Siddhartha Gautama, tokoh sentral agama Buddha, spiritual saja. Yesus atau Isa, spiritual saja. Bahkan muridnya hanya 12. Dan dari 12 murid, beberapa diantaranya mengkhianatinya. Jadi bukan merendahkan Nabi Isa alaihissalam dalam hal ini, tetapi bahwa kita tidak pernah menemukan satupun orang dalam sejarah yang mampu bergerak dan berdiri di atas dua dimensi yang dalam banyak hal bertentangan, duniawi dan akhirat. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal, Abu Bakar merasa tidak kuat untuk dua-duanya sekaligus. Bagaimana caranya mengurus negara dan bagaimana caranya menjaga spiritualisme. Karena itu spiritualismenya tetap diserahkan kepada Nabi Muhammad, tidak berani beristihad, tidak berani melakukan apapun, duniawinya berani beristihad. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi setelah Ali meninggal, terjadi pergolakan pemerintahan yang benar-benar membuat Islam pada waktu itu kacau berantakan. Peradaban Islamnya didamaikan oleh Muawiyah yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Tapi dinasti Umayyah ini solusi di zaman Muawiyah, tetapi bencana di zaman berikutnya. Apa solusi yang ditawarkan Muawiyah? Kan pada waktu itu terjadi peperangan setelah Ali wafat oleh kaum Khawarij. Itu dunia Islam itu benar-benar susah sekali untuk membayangkannya, tapi benar-benar kacau pada waktu itu. Nah, makanya kemudian Muawiyah bikin deal-dealan dengan lawan politiknya, yaitu Hasan putra Ali. Serahkan seluruh kekuasaannya kepada saya, insya Allah saya akan amanah. Yang penting bersatu aja dulu. Maka tahun ini saya canangkan adalah tahun jamaah. Kalau kamu bersedia menyerahkan kekuasaan kepada saya dan orang-orang pengikut kamu semuanya ikut pada saya, atau setidaknya kalaupun tidak ikut nggak apa-apa, tapi jangan melawan saya, maka saya janjikan ini sebagai tahun jamaah. Deal nggak? Hasan putra Ali, cucu Nabi, sepakat, deal. Ya sudah, kalau memang seperti itu. Akhirnya Muawiyah berkuasa selama 20 tahun ke depan. Ini, kekuasaan ini sebenarnya adalah kekuasaan yang diktator, tetapi tidak ada jalan lain pada waktu itu, karena masyarakat Arab adalah masyarakat yang tidak mungkin bisa diatur tanpa jalur diktatorian. Nggak mungkin bisa. Nah, akhirnya Muawiyah memimpin. Sekali lagi, ini seperti yang saya sampaikan di awal. Muawiyah pada waktu itu melanggar etika Islam, tetapi dia harus lompat ke etika Islam yang lain. Sama seperti saya duduk di seperti ini. Ini dalam Islam ini nggak sopan sekali. Harus egaliter semuanya tuh. Bahkan mau ustadznya mau apanya setara aja sebenarnya seperti itu. Tapi kita harus pindah pada etika Islam yang lain. Nah, Muawiyah pada waktu itu seperti itu. Nah, ketika Muawiyah meninggal atau mau meninggal, dia melakukan istihad yang kurang lebih sama. Kan dalam perjanjian itu, dalam perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan, Muawiyah mengatakan, nanti setelah saya meninggal, saya akan digantikan oleh kamu kalau masih hidup atau keturunan kamu. Itu kesepakatannya. Yang penting sekarang dunia Islam damai aja dulu. Tapi ketika Muawiyah menjelang meninggal, dunia Islam sudah damai, tapi dirongrong oleh kekuatan yang lebih besar di utara, yaitu orang-orang Roma, yang pada waktu itu menjadi musuh yang masih jauh lebih besar daripada kekuasaan Islam. Dan Roma pada waktu itu dendam sama kekuasaan Islam karena wilayahnya terus-terusan digrogotin. Salah satu yang paling besar adalah Mesir dan Suriah tentu saja. Nah, karena itu Muawiyah berpikir, kalau saya serahkan kepada Hasan, nanti bakal ribut lagi. Karena itu, maka saya serahkan kekuasaan pada Yazid bin Muawiyah. Siapa Yazid bin Muawiyah? Muawiyah adalah sahabat Nabi, menjadi sahabat Nabi dalam waktu 4 tahun sebelum Nabi wafat. Tetapi anaknya Yazid bin Muawiyah itu tidak dibesarkan di lingkungan Islam, bahkan tidak dibesarkan di lingkungan peradaban. Jadi orang-orang Arab zaman dulu itu kalau punya anak laki-laki dan anak laki-laki itu diharapkan masa depannya akan menjadi orang yang hebat, maka dia akan ditempatkan di gurun. Pernah nonton film 300 Spartan nggak?
Jadi ini sama seperti kebiasaan orang Sparta. Kalau mau nanti si anaknya itu hebat, simpen anaknya itu di tempat yang benar-benar tidak beradab. Kalau dia bisa bertahan hidup di situ, dia berarti unggul. Nah, Muawiyah itu melakukan hal seperti itu kepada Yazid. Ketika Muawiyah mau meninggal, anaknya itu ditarik dari gurun pedalaman itu, kamu nanti yang menggantikan saya sebagai khalifah kedua dinasti Umayyah. Jadi Nabi meninggal digantikan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian Ali meninggal gara-gara Khawarij, itu kemudian disatukan lagi dalam tahun Jamaah oleh Muawiyah. 20 tahun kemudian Muawiyah ingkar janji terpaksa, karena suksesi di zaman dulu itu benar-benar sangat rentan dan ada banyak kekacauan pada waktu itu. Jadi saya serahkan aja langsung kepada anaknya Yazid yang tadi itu. Meninggallah Muawiyah, meninggal. Yazid yang akhirnya berkuasa ini dianggap sebagai salah satu penguasa paling tidak bermoral dalam sejarah peradaban Islam. Bagaimana menggambarkan ketidakbermoralannya? Tahun pertama dia memerintah, dia membantai sekitar 10.000 sahabat Nabi dan anak-anak sahabat Nabi. Dia serang Madinah, dia hancurkan Madinah. Padahal Nabi Muhammad sudah menjanjikan bahwa orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang kalau misalkan ada konflik, maka prioritaskan pendapat mereka. Tapi ini dibantai semuanya. Tahun kedua pemerintahannya, Mekah yang diserang. Gara-gara siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam, sepupunya Aisyah, itu memberontak. Kenapa memberontak pada pemerintahan yang sah? Ya, siapa juga yang bisa bertahan dengan pemerintahan yang membantai para sahabat Nabi? Maka Abdullah bin Zubair, sepupu Aisyah itu, melakukan pemberontakan pada Yazid. Dan untuk memadamkan pemberontakan itu, Mekah dikepung, diserang, banjir darah di sana. Hajar Aswad, di sini ada yang pernah naik haji? Haji dinaikin gitu. Di sini ada yang pernah naik? Belum ada ya, yang masih muda-muda semua. Tapi kalau misalkan nanti berkesempatan naik haji, lihat Hajar Aswad, itu Hajar Aswadnya bukan batu, tapi serpihan batu. Hajar Aswad pernah dihancurkan dan salah satunya adalah oleh Yazid. Tentara Yazid ngepung Mekah yang pada waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair pakai manjanik tribucet. Tahu? Wih, batu ditutupin kain, dibakar, dilempar. Dan itu bukan satu batu, ratusan batu terus-terusan. Nah, Hajar Aswad pecah di situ. Tahun ketiga, Hussein, dan inilah yang pada akhirnya benar-benar menggelorakan kemunculan Syiah. Munculnya itu gara-gara ini. Syiah jadi ekstrim itu gara-gara di sini. Hussein dibunuh dengan cara yang paling menyakitkan. Hussein jadi ceritanya tuh kan tadi ada perjanjian kan antara Hasan dengan Muawiyah. Perjanjiannya adalah nanti kalau saya mau meninggal, saya serahkan kekuasaan pada Hasan atau pada penerusnya. Hasannya sudah meninggal, harusnya diserahkan pada Hussein. Hussein nagih Yazid, bukan kamu seharusnya penguasanya. Dalam perjanjian bapak kamu dengan kakak saya yang harus memerintah. Tapi kata Yazid tidak terima, saya pokoknya yang sah seperti itu. Maka Hussein dibujuk sama orang-orang Irak. Hussein, ayo datang sini, kumpulkan kekuatan, kita nyerang Yazid. Di tengah jalan, orang yang ngundangnya, Hussein gak jadi, saya takut pasukan Muawiyah terlalu kuat. Pasukan Umayyah terlalu kuat. Lari. Hussein yang hanya bawa keluarganya saja, di tengah jalan dikelilingin pasukan 10.000, kemudian keluarganya dibantai di depan dia, kemudian dia dimutilasi hidup-hidup. Dan setelah itu kepalanya dipenggal, badannya diinjak-injak pakai kaki kuda. Siapa yang memerintahkannya? Yazid bin Muawiyah. Sekali lagi, dia bukan sahabat Nabi, dia bukan tabi'in, atau dia generasi itu tapi bukan itu, karena dia hidupnya di pedalaman itu. Nah, pemerintahan Umayyah setelah Yazid itu jauh lebih baik.
Tetapi orang-orang Islam pada waktu itu sudah memandang negatif pada pemerintahan Umayyah. Seperti itu kan, bayangkan kalau ada pemimpin yang seperti itu udah bikin trauma bener-bener gitu. Makanya terjadi pemberontakan terus-terusan, khususnya dari kelompok Syiah yang nggak mau terima pokoknya semua yang namanya dinasti Umayyah jahat, titik. Pokoknya seperti itu gitu. Nah, karena itu maka dinasti Umayyah itu dikejar-kejar terus-terusan, dirongrong oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Termasuk salah satu kebijakan kontroversial dari dinasti Umayyah yang kemudian menghancurkannya adalah mereka mengharamkan Muslim untuk berdakwah. Gimana cara mengharamkan Muslim untuk berdakwah? Gini, pikirannya sederhana sebenarnya. Pada waktu itu hadis belum terkumpul. Pada waktu itu hadis belum terkumpul, belum apa-apa, sehingga pernyataan-pernyataan Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya juga belum bisa diverifikasi apakah ini benar pernyataan Nabi Muhammad atau bukan. Karena itu maka hadis asli dengan hadis palsu itu nyampur. Bahkan dinasti Umayyah bikin hadis-hadis palsu untuk melegitimasi kekuasaannya. Orang Syiah bikin hadis-hadis palsu untuk menjelek-jelekan pemerintah. Kalau mau dihubungkan dengan realitas sekarang silahkan, tapi itu dua pihak, dua-duanya bikin berita hoax atas nama Nabi. Kenapa seperti itu? Demi kepentingan mereka masing-masing. Nah, karena mereka itu benar-benar kacau, akhirnya dinasti Umayyah itu bikin sebuah kebijakan, gak boleh dakwah ke orang non-muslim. Semuanya gak boleh. Kenapa seperti itu? Karena kalau dakwah ke non-muslim, orang non-muslim masuk Islam. Kalau masuk Islam, jizyah berkurang, pendapatan negara turun drastis. Kan begitu, karena tidak ada ongkos jizyah itu. Nah, makanya itu dibenci juga akhirnya dinasti Umayyah itu sama kelompok ulama. Karena menurut kelompok ulama ini kok jadi menghalangi dakwah gini, gimana? Makanya ulama-ulama yang pada waktu itu hidup di zaman itu sampai menyatakan bahwa dinasti Umayyah itu tidak sah berkuasa. Pada waktu itu ada beberapa imam mazhab, Sufyan As-Tsauri, Sufyan Uyainiyah di Mekah, kemudian Abu Hanifah di Irak, dan Imam Malik di Madinah. Semuanya kompakan menyatakan bahwa dinasti Umayyah itu nggak sah berkuasanya. Satu-satunya yang kemudian mereka akui dan mereka nangis-nangis setiap menyebut namanya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu karena itu di bawah gemblengan Umar waktu kecilnya. Bukan di bawah gemblengan Umar, di bawah keluarga yang digembleng sama Umar. Jadi itu luar biasa baik, luar biasa. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani ketika dengar dia meninggal itu semuanya ikut nangis semua, karena luar biasa pemerintahannya itu luar biasa baik. Dan pada waktu itulah keran dakwah pertama kali dibuka di zaman dinasti Umayyah itu. Nah, jadi langsung berbondong-bondong masuk Islam semuanya, dan peradaban Islam dimulainya saat itu. Tapi pada waktu itu masih di Damaskus. Nah, setelah tapi karena saking baiknya Umar bin Abdul Aziz, dia akhirnya dibunuh sama keluarganya sendiri karena terlalu baik. Jadi misal gini, ada orang Yahudi, rumahnya digusur. Kenapa rumah saya digusur? Mau dibikin masjid. Bukan dibikin masjid, masjidnya diperluas. Ketemu sama Umar bin Abdul Aziz, ini siapa yang ngegusur ini rumah orang Yahudi ini? Saya, gubernur pada waktu itu. Ngapain digusur kayak gitu? Ini mau diperluas masjidnya. Ini kisahnya serupa dengan Umar bin Khattab, tapi ini versi yang Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul Aziz, coba lihat mana proposalnya. Ini kenapa tiba-tiba masjidnya jadi bagus kayak gini? Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu marah luar biasa karena masjid itu gak boleh bagus kalau di sekelilingnya ada fakir miskin, dan lebih tidak bagus lagi kalau cara-cara perluasan masjidnya ngegusur orang lain. Mau itu orang Yahudi, mau orang apa, kalau mereka rakyat, kalau mereka damai dengan kita, ya kita lindungi. Jadi si proposal itu dirobek-robek, masjidnya yang diperindah itu dipretelin lagi, kemudian diganti untuk bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin jembatan. Jadi si masjid. Nah, ini sebenarnya adalah ide Islam yang sekarang hilang. Di zaman Nabi punya uang sebanyak apapun, masjid nggak diperindah.
Nabi itu tiap hari itu dapat duit, dapat uang. Tapi uang itu digunakan diantaranya adalah untuk menafkahi orang gelandangan di Masjid Nabawi. Tapi masjidnya gak direnovasi. Padahal uangnya banyak pada waktu itu. Kemudian di zaman Abu Bakar tidak direnovasi, di zaman Umar tidak direnovasi, di zaman Utsman direnovasi, diperluas saja karena jemaahnya makin banyak. Di zaman Ali tidak. Di zaman Muawiyah direnovasi lagi, diperluas lagi, tapi tidak diperindah. Karena aturannya selalu sama dalam Islam, tidak boleh bikin masjid sebagus-bagus, mewah-mewah kalau di sekelilingnya itu ada orang-orang fakir miskin. Nah, gitu kan? Umar bin Abdul Aziz melihat itu. Ini ngapain masjid dibagus-bagus? Masjid itu didirikan, masjid itu dimakmurkan, bukan malah menjauhkan dari masyarakat. Makanya saya sering bilang, misalkan kalau ada masjid yang seperti ini, misalkan satu masjid kayak ini seperti ini, menyediakan 10 tempat menginap untuk orang gelandangan. Itu masjid itu semestinya seperti itu. Karena di zaman Nabi Masjid Nabawi segede gitu, 60 orang di situ gelandangan, saya mohon maaf ya yang nggak punya rumah, itu dipelihara. Nah, di zaman dinasti-dinasti itu dihilangkan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dikembalikan fungsi masjid seperti itu. Kemudian kan uang negara adalah uang pemerintah gitu. Jadi pajak semuanya diserahkan pada pemerintah. Sama Umar bin Abdul Aziz diserahkan lagi kepada warga. Ini makanya keluarganya ini marah besar karena saya udah dapat duit selama ini, dapat duit sekian dari pajak ini, dari pajak itu, malah diambil lagi sama Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar kemudian diracun. Baru 2 tahun memerintah diracun, meninggal. Maka dinasti Umayyah kembali ke jalurnya. Tidak seburuk Yazid, tetapi tidak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Jadi dinasti Umayyah itu mengalami 2 fase di mana dia sangat-sangat buruk dan sangat-sangat baik. Nah, ini membuat orang-orang ulama, kelompok Syiah, kelompok non-Arab, kelompok apa, semuanya bersatu. Ada mata-mata di Hashimi dekat Damaskus, dan ada pasukan di Khurasan. Mereka kontak kapan waktunya nyerang dinasti Umayyah. Setelah waktunya tepat, setelah dinasti Umayyah tidak memiliki pemimpin yang kuat, pasukan dari Khurasan itu bawa bendera hitam nyerang dan habis dinasti Umayyah itu. Dan saking bencinya, ini saking bencinya ya, saking bencinya masyarakat muslim pada dinasti Umayyah pada waktu itu, kuburan-kuburan dari khalifah-khalifah dinasti Umayyah dibongkar semuanya, tengkorak-tengkoraknya dikeluarin, dijejerin di tempat ini, kemudian ditutupin pakai karpet, dipakai buat ngopi. Jadi kita kongko-kongko ngobrol gitu, ngedudukin tengkoraknya khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Siapa pemimpin pada waktu itu? Pemimpin dari pemberontakan terhadap dinasti Umayyah ada 2 orang. Yang pertama adalah As-Safah. Yang kedua adalah Al-Mansur, adik kakak. As-Safah itu dari keturunannya Ibnu Abbas. Al-Mansur juga dengan demikian seperti itu. Tapi karena kondisi zaman pada waktu itu yang ekstrim, mereka itu kejam luar biasa. As-Safah memerintah menjadi pendiri dinasti Abbasiyah pertama, itu dia. Kemudian, tapi di 5 tahun kemudian dia meninggal, digantikan oleh Al-Mansur. Nah, Al-Mansur ini kalau misalkan dalam sejarah peradaban kuno itu mirip-mirip dengan Qin Shi Huang. Mempersatukan, benar-benar mempersatukan dan menciptakan sebuah peradaban besar, tapi dengan cara yang sangat-sangat kacau. Ada puluhan ulama yang dibunuh sama dia. Salah satu ulama yang dibunuh itu siapa? Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yang sekarang menjadi yang terbesar di dunia Islam. Kan sekarang menurut jumlah pengikutnya Hanafiyah yang terbesar, kemudian yang kedua Syafi'iyah. Di Indonesia banyak Syafi'iyah, tapi di luar Indonesia sedikit sebenarnya. Di Mesir 50-50 lah. Abu Hanifah itu dibunuh gara-gara apa? Jadi gini ceritanya. Nah, ini penting ya. Ketika Al-Mansur berkuasa, dia memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Kenapa dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad? Karena Damaskus itu ibu kotanya Umayyah. Jadi saya nggak mau nanti saya dikelilingi oleh pengikut-pengikut dinasti Umayyah. Maka saya pindahkan ke sebuah ibu kota baru namanya
belum dikasih nama pada waktu itu, tapi ada reruntuhan ibu kota Persia kuno namanya Ctesiphon. Itu, nah batu batanya di sana masih banyak. Kemudian datang Abu Hanifah, ditawarin, uang saya banyak, kata Abu Hanifah. Ulama di zaman dulu tuh kaya raya karena bisnis, bukan gara-gara dapat, kalau diundang dapat ini, bukan, tapi dari bisnis gitu. Abu Hanifah itu kaya. Pada waktu itu dia menguasai jalur perdagangan sutra di jalur sutra. Jadi dia punya basis dagang kain wol dan kain sutra itu di Hijaz, di Irak, dan sebagian di Suriah. Kaya banget. Saya bantuin, kata Abu Hanifah, saya bantuin bikin kota. Kotanya bunder. Makanya karena bunder dikasih nama Baghdad. Jadi kotanya itu, makanya saya tuh awalnya tuh minta papan tulis. Tapi ada di Irak itu ada 2 sungai kan, Efrat, Tigris. Nah, si Efrat Tigris itu kan, si Tigris itu gini, terus ada lengkungan kecil di situ. Nah, di tengah-tengah lengkungan itu dibikinlah bulat sempurna kota, benteng penduduk. Kemudian ada 4 celah. Di utara itu namanya gerbang Roma, sebelah sini, sebelah barat gerbang Syam, sebelah selatan gerbang Kufah, sebelah timur gerbang Khurasan. Bulat, terus kasih gini, terus di tengahnya dibulutin lagi, jadi kayak donat. Nah di sininya warga penduduk semuanya ngumpul di situ. Terus sungai Tigris itu dicodet, dikasih sodetan, kasih saluran irigasi masuk ke dalam ibu kota itu untuk pengairan, terus keluar lagi. Karena kan bentuknya begini ya. Nah, jadi disodet kayak gitu. Nah, jadi di situ makmur sekali. Nah, jadi di tengah-tengahnya itu kosong, alun-alun, dikelilingin benteng, hanya ada 2 bangunan di situ. Istana dan masjid. Terus benteng dikelilingin, terus hutan di tengah-tengahnya itu. Nah, baru rumah penduduk dibentengin lagi. Nah, udah itu ada benteng berikutnya, rumah penduduk di luar lagi lebih banyak lagi. Begitu, nanti dibenteng lagi di situ. Jadi besar, tapi kenapa namanya Baghdad? Karena bulat, gitu. Nah, itu yang bikin pondasi itu, uangnya itu dari Abu Hanifah. Dibikin pondasi udah bulat kayak gitu. Al-Mansur, oke, ucap terima kasih. Nah, Al-Mansur itu kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan seorang mu'alaf. Bapaknya mu'alaf, bukan dianya yang mu'alaf, tapi bapaknya mu'alaf pas zaman Umar bin Abdul Aziz yang tadi itu. Nah, udah mu'alaf, korupsi. Kan dia tuh hakim. Namanya Muqafa. Bukan Muqafa, namanya Muhammad siapa gitu. Setelah masuk Islam, namanya jadi Muhammad apa. Terus ditempatkan sebagai bendahara atau hakim. Korupsi. Potong tangannya. Nah, punya anak, namanya Ibnul Muqafa. Nah, si Ibnul Muqafa ini adalah seorang ilmuwan, seorang sarjana yang sangat luar biasa. Dialah yang kemudian berhasil menggabungkan antara bahasa Arab dengan bahasa Persia, sehingga Al-Quran pada akhirnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Persia untuk pertama kali itu gara-gara Ibnul Muqafa. Nah, Ibnul Muqafa ini kemudian ngomong sama Khalifah Al-Mansur yang tadi saya bilang kejam itu. Al-Mansur, Anda sekarang memerintah, tapi pemerintahan itu masih agak kacau. Jadi saya kasih sebuah buku namanya Risalah Sahabat. Silahkan pakai Risalah Sahabat ini. Isinya apa? Isinya adalah tentang tata pemerintahan, bagaimana cara menciptakan pemerintahan yang baik dan benar. Tapi gara-gara tadi awalnya disebutin, Bapak Anda tuh memerintahnya kacau. Nah, jadi dia dipenggal. Si Ibnul Muqafa itu dipenggal, padahal dia jasanya terhadap Islam luar biasa. Dipenggal sama Al-Mansur, tapi bukunya dibaca juga. Iya bagus juga. Nah, salah satu isi dari buku itu adalah, Al-Mansur, kalau kamu ingin mendirikan sebuah kerajaan yang kuat, maka harus pakai, nah ini yang penting ya, harus menempatkan agama sebagai landasan politik. Jadi agama itu di bawah politik. Agama Islam itu aslinya nggak boleh sekuler dalam Islam, tapi agama itu harus di atas politik, inspirasi politik, benar ya? Nah, kata Ibnu Muqafa disimpan di bawah. Kenapa? Karena ngikutin kebudayaan Persia sebelumnya. Nah, kenapa harus ngikutin ke bawah? Makanya kalau misalkan kamu nanti mau berkuasa secara penuh, kamu harus ditopang oleh para ulama. Gimana cara ditopang oleh para ulama?
ulama itu harus bersepakat pada satu pemimpin, dan ulama yang dimaksud juga harus satu, harus tunggal. Jadi ada ulama yang benar-benar bersertifikat dalam tanda kutip seperti itu. Yang lain harus ngikut pada pendapatnya dia. Maka Al-Mansur pada waktu itu berpikir, siapa yang harus jadi ulama tunggal, ulama satu-satunya, siapa? Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa di dunia Islam ada mazhab. Sebelum ini nggak ada. Setiap kota punya ulamanya masing-masing, tetapi kemudian pas zaman Al-Mansur mengikuti saran dari risalah sahabat tadi itu, akhirnya memilih siapa yang seharusnya menjadi ulama yang ngobrol sama saya, terkontrol sama saya, dan sama-sama berkuasa di sini. Ada 3 kandidat pada waktu itu. Malik bin Anas di Madinah, Sufyan As-Tsauri orang Irak, dan kemudian Abu Hanifah. Sufyan As-Tsauri dipanggil, kamu jadi ulama tunggal di sini ya. Pas diundang hilang orangnya. Kemana? Kabur. Sufyan As-Tsauri itu meninggal di tempat pelarian gara-gara dia gak mau diangkat menjadi hakim agung, gak mau diangkat menjadi ulama negara. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu nanti khawatir ulama itu akan ditempatkan di posisi yang paling bawah. Bukan di paling bawah, di bawah kekuasaan pemerintah. Dia membenarkan pernyataan-pernyataan dari pemerintah. Karena itu, mendingan dia kabur kekelilingan daripada dia harus menjadi pemerintah. Karena itu, diserahkan pada kandidat yang sebenarnya kandidat paling kuat pada waktu itu, Abu Hanifah. Abu Hanifah, sini. Mau nggak jadi khalifah? Mau nggak jadi hakim agung? Qadi al-Qudat. Nggak mau. Loh, kok nggak mau sih? Anda itu berkontribusi terhadap ini, terus Anda itu paling dihormati di Irak, bla 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 bla. Mau ya jadi hakim agung? Nggak mau. Saya bayar. Ginilah aturannya, gini ya. Kalau kamu terima tawaran saya, seluruh kekayaan saya kasih, seluruh akses politik saya kasih, semua murid-murid kamu saya jadikan hakim di desa-desa, dan mazhab kamu akan menjadi mazhab tunggal. Mau nggak? Oh, ulama zaman sekarang pasti rebutan. Ya bayangin, udah dikasih uang, udah diapa, dan mazhabnya, pemikirannya di ini. Tapi kalau kamu nolak, saya siksa kamu sampai mati. Gak langsung dipenggal, disiksa dulu sampai mati. Kata Abu Hanifah, siksa aja sampai mati, saya nggak akan mau. Jadi bayangin, ulama mau dikasih duit, mau dikasih apa, mazhabnya disebarkan ke seluruh ini, tapi gak mau. Kenapa? Ya alasannya sama seperti yang tadi itu. Jadi alasannya saya gak mau. Kan gini nih, dalam prinsip Islam, negara yang terbaik itu adalah negara yang berlandaskan syariat Islam. Negara yang buruk adalah negara sekuler. Betul ya? Negara yang lebih buruk lagi adalah negara yang tidak sekuler tapi pemerintahan di atas agama. Jadi kalau sekuler memisahkan agama dan ini, yang lebih buruk itu adalah ulama di bawah kontrol penguasa. Ini lebih buruk tuh. Paling buruk tuh. Nah, Abu Hanifah gak mau seperti itu. Jadi akhirnya apa? Debat pada waktu itu, di depan ini tuh debat. Kenapa kamu gak mau jadi hakim agung? Ya, saya tidak capable, saya tidak memiliki kapasitas untuk menjadi ulama tunggal. Anda itu bohong terus dari tadi. Lah, kalau benar saya itu pembohong, makanya jangan diangkat. Kan mati kutu dia. Abu Hanifah itu ulama yang logikanya tuh paling kuat gitu. Di antara 4 mazhab itu, kalau mau, jadi gini, kalau mazhab fikih, kalau fikih murni itu gak ada yang ngalahin Abu Hanifah. Malik pun nangis-nangis kalau ketemu sama Abu Hanifah tuh. Imam Syafi'i itu kalau ketemu sama Abu Hanifah tuh gitu. Bahkan Imam Syafi'i itu kan Imam Syafi'i itu pakai kunut ya kalau sholat subuh tuh. Kalau di kampungnya Abu Hanifah tuh nggak berani kunut. Karena ngikutin Abu Hanifah, kan menghormati. Jadi siapapun yang pernah belajar fikih, kata Imam Syafi'i, kalian gak akan bisa lepas sedikit pun dari logikanya Abu Hanifah. Karena fikih itu bikinan dia gitu. Nah, nanti Imam Syafi'i bikin usul fikihnya yang ininya sebenarnya. Tapi ya lanjut lah ya. Nah, Abu Hanifah itu kok logikanya kuat sekali sampai akhirnya debat di depan orang ini, akhirnya Al-Mansur malu ngeles. Ya udahlah, sok kamu sana aja.
dimasukin ke penjara, digebukin sampai meninggal. Jadi disiksa sampai meninggal. Padahal kalau kita pikir gitu ya mendingan jadi ulama, dapat duit, kemudian diundang kemana-mana, akses politik kuat, mazhabnya di ini, tapi kan tidak memilih itu, mendingan mati. Ya udah, kandidat ketiga Imam Malik, diundang dari Madinah ke Baghdad, nggak mau diundang ke Baghdad. Kenapa? Kata Imam Malik, saya ada di tempat terindah di dunia, yaitu Madinah, tempat pusara Nabi Muhammad SAW ada di sini. Saya bahkan di sini nggak berani naik kuda. Imam Malik tuh nggak berani naik kuda, nggak berani naik kendaraan, kemana-mana jalan kaki, karena nggak mau mengingkari penghormatannya kepada Nabi. Nah, jadi diundang, ini nggak mau. Karena apa? Karena saya ada di tempat paling indah di dunia. Ya udah, kalau gitu khalifahnya langsung datang. Kamu punya kitab? Ya, kitab saya adalah kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab pertama di dunia Islam yang nama penulisnya itu tertera jelas. Al-Muwatta karya Imam Malik. Di dalamnya itu adalah kumpulan 2000-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Ini Imam Malik tuh ulama hadis pertama paling terkemuka gitu, setelah Sufyan Ats-Tsauri. Luar biasa pokoknya dia tuh. Nah, kamu jadi hakim agung ya. Nanti kitab Al-Muwatta ini saya akan simpel lembaran-lembarannya di Ka'bah, di Masjidil Haram. Jadi semuanya harus ngikutin pendapat kamu, pendapat mazhab Malik. Ya jangan gitulah, kata Imam Malik. Saya malu sama orang-orang Irak. Dan lagian ilmu saya itu masih cetek gitu. Nah, ulama asli itu cirinya adalah saya masih cetek ilmunya gitu. Itu salah satu. Nah, Imam Malik juga mengatakan seperti itu. Dan perkataan ini bukan hanya gimmick ya. Jadi Imam Syafi'i itu bersaksi bahwa Imam Malik tuh kalau dalam kajian seperti ini ditanya 100 pertanyaan, dia menjawab 75 pertanyaan dengan jawaban saya nggak tahu. Saking hati-hatinya. Dan Imam Malik mengatakan, saya berani ngomong menjelaskan sesuatu hal setelah seluruh ulama-ulama di Madinah merekomendasikan saya untuk ngomong itu. Jadi ulama-ulama Madinah semuanya kalau sudah bersepakat bahwa Imam Malik paling tahu terkait tema ini, baru dia berani ngomong itu. Sisanya gak berani. Karena apa? Karena takut sekali. Imam Malik itu spesialis hadis. Jadi dia takut sekali kalau dia keceletot sedikit aja terkait dengan hadis. Makanya dia gak berani ngomong. Nah, makanya pas ditawarin, kamu jadi hakim agung, ininya dijajarin di sini, kitab Al-Muwatta'nya, saya nggak mau. Ilmu saya masih cetek gitu. Nanti saya diketawain sama orang-orang Irak. Orang Irak itu maksudnya Abu Hanifah dan murid-muridnya itu. Ya akhirnya disiksa juga. Tapi nggak sampai meninggal untungnya pada waktu itu, karena Mansur udah membunuh terlalu banyak ulama. Cuman sempat matahin tangan Imam Malik. Makanya Imam Malik itu, ini mah sebenarnya candaan orang-orang pengikut Imam Syafi'i ya. Kan kalau Abu Hanifah sholatnya tuh sidakepnya itu di bawah pusar. Kalau Ahmad bin Hambal itu sidakepnya di atas dada. Kalau Imam Syafi'i itu di sini. Nah, kalau Imam Malik itu di sini. Jadi Allahu Akbar gitu ya. Ini jadi kalau misalkan ada orang yang nyebut itu orang Syiah itu sholatnya beda gini, nggak pakai gini gitu. Itu bukan sholatnya Syiah, itu sholat ulama-ulama Madinah pada umumnya seperti itu. Nah, dulu pendiri mazhab Syiah yang dipakai sama orang Syiah itu kan Ja'far Shadiq. Nah, itu orang Madinah. Dan Imam Malik juga orang Madinah. Nah, riwayat-riwayat yang berkembang di Madinah itu kalau sholat tuh gini, nggak gini, seperti itu. Nah, tapi balik lagi, nggak celetukan pengikut-pengikut Imam Syafi'i di Indonesia khususnya. Kenapa Imam Malik kalau sholat tuh gini gitu? Ya karena tangannya patah. Ya, sebenarnya mah aslinya emang pendapatnya gitu ya. Cuman ini mah untuk ya kan persaingan antar mazhab gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Imam Malik tidak meninggal, tapi dia tangannya patah gara-gara itu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintahan pada waktu itu terlalu otoriter. Tetapi disinilah pertama kalinya mazhab itu muncul. Pada waktu itu tidak ada satupun ulama yang mau jadi mazhab, jadi pemimpin mazhab. Jadi yang diangkat itu adalah ulama-ulama receh.
yang siapa gitu ya, pokoknya mah ya diangkat aja seperti itu. Nah, makanya pas mau meninggal Al-Mansur itu berpesan kepada anak-anaknya, saya tuh kejam banget, saya tuh bener-bener dosa saya itu udah gak bener-bener terampuni karena terlalu banyak membunuh orang, membunuh ulama, tapi itu saya lakukan untuk mendirikan kekhalifahan Abbasiyah. Nah, karena itu maka Al-Mansur itu menjelang meninggal pesannya dua. Yang satu, dia kalau makamnya lebih dari 100. Kenapa makamnya lebih dari 100? Di makam itu semuanya gak ada jasadnya dia, karena takut. Kan dia dulu yang pesta itu, pesta di atas tulang belulang itu, dia takut diperlakukan seperti itu, makanya bikin makam 100 biji, dia nggak ada jasadnya, nggak ada yang di situ. Jasadnya sampai sekarang nggak tahu di mana. Jadi kalau nanti dibongkarin, sok aja bongkar tuh 100 tuh, cari satu-satu, nggak ada. Gitu. Jadi dia pengen ngeprank gitu. Itu yang pertama. Kemudian pengganti saya itu adalah anak saya, namanya Al-Mahdi. Jadi dia ngasih anaknya itu Al-Mahdi. Kenapa namanya Al-Mahdi? Karena hadis Nabi mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada sosok Al-Mahdi, penyelamat. Dia sudah merasa dirinya itu Dajjal sendiri gitu. Karena itu dia ngangkat anaknya namanya Al-Mahdi. Begitulah kurang lebihnya. Jadi dia tahu dia salah, tapi ya dalam beberapa hal dia merasa bahwa kesalahannya berlebihan, sehingga dia mau minta maaf tapi harga dirinya menghalangi dia, makanya dia angkat namanya anaknya itu namanya Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi itu memang benar luar biasa. Setelah semua infrastruktur seluruh Baghdad itu benar-benar bagus, ya awalnya dengan dipaksa dulu. Kan sebenarnya gini, seluruh dunia, seluruh peradaban dunia itu dibesarkan itu dengan kekerasan, itu pasti. Kenapa? Karena untuk mempersatukan otak manusia yang beda-beda di zaman dulu itu harus dengan kekerasan. Cari peradaban manapun di seluruh dunia, didirikannya awalnya dengan kekerasan. Nah, setelah Al-Mansur meninggal, digantikan Al-Mahdi, semuanya sudah siap, infrastruktur semuanya sudah bagus, dan disinilah kemudian peradaban Islam mencapai titik-titik puncaknya gitu. Buku-buku semua dari seluruh belahan dunia dibawa ke Baghdad, terjemahkan, dan pada waktu itu usaha paling banyak yang dilakukan oleh masyarakat Baghdad itu adalah tukang fotokopi manual. Kalau sekarang kan Gojek. Kalau dulu profesi di zaman Al-Mahdi yang paling banyak itu adalah tukang fotokopi. Jadi literatur, tulisan-tulisan dari berbagai belahan dunia, dari India, dari Persia, dari Romawi, dari Yunani, semuanya dari Mesir disatukan di sana, kemudian ditulis ulang, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan lain sebagainya, sehingga peradaban Islam pada waktu itu maju. Jadi diceritakan di Ibnu Jarir At-Tabari, diceritakan di situ bahwa pagi-pagi dan siang-siang di kota Baghdad itu ada petugas kebersihan yang kerjaannya sengaja ngumpulin kertas bekas. Karena apa? Karena terlalu banyak. Karena tukang fotokopian pada waktu itu terlalu banyak. Jadi peradaban Islam maju gara-gara apa? Menerima peradaban asing yang kemudian disebut dengan istilah hikmah. Hikmah itu adalah pelajaran yang berasal dari orang-orang sebelum kita, sebelum Islam. Jadi makanya Alkitab itu diterjemahkan langsung. Kan kalau kita takut-takut gitu ya, zaman sekarang tuh Islam takut haram itu apa gitu. Tapi dulu itu dianggapnya itu adalah hikmah, karena itu adalah bagian dari ajaran Nabi Isa. Injil yang paling pertama diterbitkan itu adalah Injil Thomas, yang justru malah ditolak sama gereja zaman sekarang. Itu Injil Thomas itu dipakai di Al-Mahdi, oleh Al-Mahdi itu. Dan Al-Mahdi itu melanjutkan tradisi ngadain diskusi, bukan debat, diskusi seminggu sekali di depan ini, tapi antar kelompok-kelompok yang berbeda, antar agama yang berbeda. Ada orang Buddha, ada orang apa, Hindu, Kristen apa, didebatkan di situ, didiskusikan. Tapi gak untuk musuhan, didiskusikan aja. Dan dari situlah pada akhirnya nanti ada orang Buddha yang masuk Islam, namanya Barmaki.
Dan inilah yang nanti menjadi salah satu wazir paling terkemuka sepanjang peradaban Islam. Selain Ibrahim Pasha dari Turki, ini adalah salah satu wazir paling terkemuka. Nah, Barmaki itu orang Buddha, terus masuk ke Islam gara-gara banyak debat-debat, diskusi-diskusi di Al-Mahdi itu. Nah, setelah Al-Mahdi meninggal, sebelum Al-Mahdi meninggal, dia itu punya anak dua. Yang pertama namanya Musa Al-Hadi. Yang kedua yang jauh lebih terkenal adalah Harun Al-Rashid. Kan Musa sama Harun dipersaudarakan kan, nabi itu kan. Nah, ini terinspirasi dengan nama nabi-nabi itu. Jadi anak pertama itu dikasih nama Musa Al-Hadi, dan yang kedua adalah Harun Al-Rashid. Nah, Musa Al-Hadi itu berkuasa, tidak terlalu mencolok, tapi itu melanjutkan estafet peradaban. Nah, barulah sampai setelah itu adalah Harun Al-Rashid. Sosok yang ekstrim itu sangat baik sekaligus sangat kejam. Dia adalah khalifah pertama yang di singgasananya itu di sebelahnya nyimpen tempat pemenggalan manusia. Jadi kalau ada yang macam-macam sedikit sama dia, penggal. Tapi di situ pula lah, nah, kekhalifahan Islam itu mencapai titik komprominya. Kan tadi ya dikatakan yang tadi itu, negara yang terbaik itu adalah negara yang pemerintahannya ada di bawah inspirasi ajaran agama. Betul ya? Negara yang buruk itu adalah negara yang sekuler, karena berarti moral dengan kepentingan itu dilepaskan. Yang lebih buruk lagi adalah agama di bawah pemerintahan, itu lebih buruk. Nah, sepanjang masa Al-Mansur itu posisinya yang tadi itu, gara-gara bukunya Ibnul Muqaffa itu. Nah, pas zaman Harun Al-Rashid, murid terbaiknya Abu Hanifah datang langsung menawarkan, Anda butuh hakim agung, gimana kalau dari kelompok Abu Hanifah, dari kelompok kami dulu, leluhur Anda itu minta Abu Hanifah, sekarang saya tawarin untuk seperti itu, tapi dengan persyaratan begini. Orang-orang ulama-ulama Abu Hanifah sepakat akan menjadi hakim agung dengan peraturan 3. Salah satu yang paling penting adalah bahkan khalifah harus tunduk kepada kami, karena kami ulama. Mau nggak? Harun Al-Rashid tunduk pada ulama, dan itulah yang pada akhirnya memunculkan peradaban Islam yang luar biasa besar itu. Jadi politik akhirnya di bawah para ulama yang seperti itu. Makanya Harun Al-Rashid itu galaknya benar-benar menakutkan untuk lawan-lawan politiknya. Tapi pernah dia ngirim surat ke Imam Malik, yang tadi pada waktu itu masih ada Imam Malik, masih hidup. Imam Malik, saya undang untuk ceramah di Masjid Baghdad. Dikirim surat. Kata Imam Malik, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Khalifahnya dibentak. Pakai surat tapi dibentak. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Oh gitu ya. Marah, tapi ya udah, saya tunduk pada ulama. Datanglah ke Madinah, dengerin kajian Imam Malik kayak gini, dengerin kajian ini. Tapi saya bukan Imam Malik ya, dan Baraya juga bukan Harun Al-Rashid dan gengnya, bukan. Tapi kajian yang seperti ini, Harun Al-Rashid itu kan, Imam Malik tuh kalau ceramah itu senyap, karena yang dia bacakan itu hadis, jadi senyap. Jadi untuk banyak orang itu bosan. Nah, Harun Al-Rashid bosan, dia ngobrol sama wazirnya yang Al-Barmaki tadi. Gebrak itu meja langsung di ini. Kamu diam. Ketika kata-kata Nabi diucapkan, semua orang harus diam. Itu khalifah. Jadi diam beneran, jadi diam. Jadi ini adalah pemerintahan yang di satu sisi kejam. Maksud kejam itu benar-benar terhadap oposisi, meleng sedikit sama dia, gak ikut patuh peraturan sama dia sedikit aja, itu benar-benar bisa nyawa melayang. Tapi di sisi lain, Harun Al-Rashid itu mudah nangis, tiap sholat itu nangis, ketemu sama ya ketemu sama ulama-ulama dia hormat dan sebagainya. Itu karakteristik dari Harun Al-Rashid itu seperti itu. Makanya dia akhirnya mencapai puncak peradaban Islam, dan Islam benar-benar penuh dan kaya dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena pertama, dia menempatkan agama di atas politik.
Dan yang kedua, agama yang dimaksud itu benar-benar terbuka terhadap seluruh peradaban. Dia ambil hikmahnya, dia ambil. Jadi teknologi apa semuanya dia ambil. Kalau sekarang kan banyak di antara kita yang tidak seperti itu kan. Bahkan ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang ngomong misalkan, udah nggak usah belajar ekonomi, gak akan dibawa mati. Nah kayak gitu kan. ya banyak yang seperti itu. Tapi itu sebenarnya menyalahi aturan Islam. Karena Islam itu nggak pernah sekuler. Ingat ya, Islam itu nggak pernah sekuler. Jadi kalau ada yang mengatakan kimia ilmu dunia, fikih ilmu akhirat, nah itu salah itu. Fikih dan kimia sama-sama ilmu dunia. Ilmu akhirat itu apa? Ilmu akhirat itu adalah ketika kimia digunakan untuk tauhid, itu ilmu akhirat. Ketika matematika digunakan untuk tauhid, itu ilmu akhirat. Fikih digunakan untuk akhirat, itu namanya ilmu akhirat. Itu ilmu agama. Ya, sisanya yang lain-lain itu adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama itu adalah sisanya ilmu dunia. Jadi ilmu agama itu adalah semua cabang ilmu pengetahuan, tapi kita ikhlas di situ. Begitu. Sebaliknya. Ya, tapi intinya adalah Islam pada waktu itu ada di puncak kejayaan di masa Harun al-Rasyid. Sisanya kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Itu sebentar, itu ada moderator, ada apa? Ada MC? Oh, ini MC-nya tuh. Siaran kepada kita. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, 3 orang. Bentar ya. Waalaikumsalam. Pak Guru tadi kan perlu dijelasin kalau di zaman Al-Rasyid agama ada di atas raja kan, ada di atas khalifah kan. Kenapa pattern yang sama itu nggak terjadi di budaya Eropa Pak? Mana ketika gereja di atas raja waktu itu memunculkan abad kegelapan ya sampai muncul itu Martin Luther dan masuk ke abad Renaissance baru Eropa bisa kembali lagi ke abad keemasannya Pak. Kenapa pattern yang sama di Islam menyebabkan abad keemasan di dunia Islam? Oke, terima kasih. Nuhun. Ya, nuhun pisan. Ini saya gak sabar untuk jawabnya. Mau dikumpulin dulu dari 3 itu? Atau gimana? Langsung jawab? Boleh. Siapa lagi? Dikumpulin lagi. Langsung jawab ya. Tuh kan jadi di bawah kan. Aduh. Disingkir. Kenapa agama kalau misalkan pas zaman Eropa gereja di atas pemerintahan malah kacau gitu ya? Sederhananya adalah itu lebih mudah terjadi, bahkan sekarang kita melakukan itu. Kenapa seperti itu? Karena agama itu sakral dan agama itu gaib dan agama itu susah diukur atau ditakar oleh sebagian besar orang. Sehingga apa? Dalam masyarakat yang rusak, agama itu dijadikan sebagai alat untuk membenarkan tindakan jahatnya dia. Misalkan teroris, pancung orang, Allahu Akbar, pancung orang. Maksudnya apa? Dia jahat, sejak awal dia kejam, sejak awal dia tertekan, dia stres, dia depresi, dan karena dia jahat, dia marah. Tapi ketika dia menggal orang, ini semuanya adalah bagian dari jihad. Ada orang yang mencuri, kenapa kamu mencuri? Saya nggak mencuri apapun, ini semua adalah hak milik Allah. Ya kan? Ada yang mengatakan seperti itu kan? Ada orang yang ngomongnya kasar sekali, kancing sia coplok, bla 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 bla. Loh, kenapa seperti itu? Dalam Islam marah itu boleh terhadap kemaksiatan. Kan ada yang, jadi kejahatan itu ditutupi oleh agama. Nah, gereja pada waktu itu melakukan hal yang sama. Dan secara prinsip kita realistis ya, ini kita realistis. Saya baca Alkitab, saya baca Tripitaka, saya baca Veda. Di channel saya sampai diundang oleh Universitas di Bali untuk bahas Veda, karena saya pernah baca Veda dan kurang lebih sedikit tentang Purana. Sebenarnya lebih banyak pengetahuan soal Purana daripada Veda. Tapi saya menemukan di Alkitab tidak ada ayat sedikit pun tentang mencari ilmu pengetahuan itu wajib, orang yang mencari ilmu pengetahuan itu hebat, tangguh, bla bla dan sebagainya. Gak ada. Kecuali ditafsirkan ke sana ada. Tetapi secara teksnya tidak ada. Jadi kalau misalkan, saya mohon maaf ya, kalau misalkan ada orang Kristen ceramah, dia biasanya jadi
ada kalimat-kalimat yang sangat unik di dalam Alkitab, kemudian diambil sebagai quote, kemudian dia jadikan itu sebagai landasan interpretasi. Biasanya seperti itu. Nah, di dalam Islam kaya dengan yang seperti itu, iya kan? Kaya dengan kewajiban untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Nah, tetapi walaupun realitasnya seperti itu, sekarang dibalik. Yang tadi itu, orang Islam disuruh untuk mencari ilmu pengetahuan, lalu disebut ilmu pengetahuan yang dimaksud itu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Jadi gini nih, ini penjelasan asli dalam Islam itu begini. Di dalam Quran ada perintah, kamu harus menghidupi fakir miskin, kamu harus menyantuni anak-anak yatim. Itu perintah, begitu kan? Nah, perintah itu bagaimana cara menjalankannya? Ciptakan sistem ekonomi yang bisa menghilangkan fakir miskin. Kenapa harus diciptakan seperti itu? Karena di dalam Islam diwajibkan untuk berilmu, dan di dalam Islam diwajibkan merencanakan segala sesuatu. Nah, jadi ilmu ekonomi adalah praktek dari ajaran agama Islam. Perintahnya kalian harus menafkahi fakir miskin. Prakteknya baraya semua di sini harus belajar ilmu ekonomi. Belajar ilmu ekonomi itu adalah prakteknya. Contoh yang lain, kalau mau masuk surga dengan cara yang mudah, maka banyaklah amal jariah. Di antaranya adalah bangun masjid. Perintahnya bangun masjid. Gimana cara bangun masjid? Biar nggak runtuh, nggak niban orang. Masuki ilmu arsitektur. Maka ilmu arsitektur menjadi sebuah kewajiban. Itu adalah praktek dari ajaran agama. Begitu kan? Sekarang semuanya dibalik. Gak usah belajar itu, gak usah belajar ini, gak usah belajar ini, karena gak akan dibawa mati. Akhirnya apa? Agama itu hanya dihafal. Seluruh ulama atau banyak sekali ulama-ulama akhir zaman mengatakan Quran harus dihafal. Ada target sekian juta harus dihafal. Padahal kewajiban dalam Islam itu adalah setiap satu hafal ayat itu wajib diamalkan. Kalau enggak, dosanya lebih gede daripada enggak hafal sama sekali. Iya kan? Gitu. Nah, sekarang hafal semuanya. Ada nggak yang mempraktekkan itu? Susah sekali yang mempraktekkan. Ayo kita bikin, misalkan ya, ayo kita bikin sistem perbankan agar kita bisa menjadi maju. Gak ada di antara kita yang mau seperti itu. Akhirnya sampai detik ini kita masih tergantung pada riba. Bahkan ribanya dibuat pura-pura syariah. Kan sekarang saya pernah nantang di video saya di salah satu channel saya, dan akhirnya saya dihujat, tapi saya tantang begini. Sekarang kalau baraya mau nabung di bank syariah, itu dosanya 3 kali lipat lebih besar daripada nabung di bank konvensional. Jauh lebih besar dosanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau nabung di bank konvensional, dosanya cuma satu, riba. Nabung di bank syariah, riba sama, cuma namanya doang diganti jadi bahasa Arab. Gak ada yang lain. Tanya pada orang yang asli ekonomi, asli perbankan, prakteknya semuanya apa-apanya sama. Tapi dosa yang kedua adalah selain riba, kita menghalalkan yang haram. Kan nabung di bank ini aja jadi syariah, jadi halal. Padahal itu riba, tetap salah gitu. Jadi udah riba, menghalalkan yang riba. Dan yang ketiga adalah menjual belikan ayat-ayat Tuhan dengan harga yang sangat murah. Jadi itu kan dijadikan bisnis. Bener ya? Saya sekarang masih nabung di bank konvensional dan bank syariah. Saya gak mau ngambil ekstrimnya gitu untuk gak langsung nabung, tapi kenapa? Yang masalah yang ingin saya sampaikan adalah kenapa umat muslim gak ada yang mau belajar ilmu ekonomi sehingga kita semuanya bebas dari riba gitu. Kita tergantung pada asing. Kita kerja itu kewajiban, khususnya untuk laki-laki itu kewajiban. Tapi kerja mau apa? Naik motornya buatan apa? Kafir. Kita bisa bikin nggak? Enggak. Kenapa? Karena gak ada yang mau belajar ilmu permesinan. Kenapa? Ilmu itu ilmu dunia, sekuler itu. Pemisahan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu sejak kapan awalnya? Bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali abad tahun 1100 itu kan memang dia menyebut ada ilmu agama, ada ilmu akhirat. Memang dia nyebut seperti itu. Tapi ilmu agama yang dimaksud itu adalah semua jenis ilmu, tapi ikhlas untuk Tuhan, itu namanya adalah ilmu agama. Imam Al-Ghazali itu ada yang pernah baca kitab Ihya Ulumuddin. Itu di situ itu disebutkan ulama fikih itu semuanya ilmu dunia. Ustadz-ustadz yang belajar fikih itu, belajar tafsir itu ilmu dunia. Kenapa? Kalau itu buat nyari duit.
Kalau itu ikhlas, itu jadi ilmu akhirat. Nah, jadi ilmu akhirat dengan ilmu dunia itu bukan fisika, kimia, ilmu dunia, fikih, tajwid, ilmu akhirat, gak gitu. Semuanya bisa jadi ilmu dunia kalau nggak ikhlas, semuanya bisa jadi ilmu akhirat kalau ikhlas. Gitulah prinsipnya. Nah, sekarang gara-gara perang peradaban, ghuzul fikri, perang pemikiran, dijajah sama bangsa-bangsa kolonial, umat Islam sebenarnya kuat tapi dihancurkan sampai otaknya, bahkan ulama-ulamanya pun jadi ikut-ikutan sekuler seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya balik ke tadi, kenapa misalkan peradaban Kristen tidak maju? Gak usah jauh-jauh ke sejarah. Hari ini kita melihat, kita sekarang jadi gitu. Begitu. Jadi agama itu justru malah dijadikan sebagai keset bagian bawah tanpa kita sadar. Kita pada politisi-politisi yang tegakkan syariat Islam itu kita ngikut pada itu, padahal mereka justru malah menjual belikan ayat-ayat demi untuk mendapatkan suara. Makanya partai Islam di Indonesia turun terus suaranya, tapi setiap partai politik jualan agenda-agenda Islam. Nanti kalau saya menang, saya tegakkan syariat Islam, nanti saya buka pengajian yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Itu di bawah sebenarnya. Makanya peradaban Islam runtuh. Kepanjangan aja jawabannya ya. Maaf. Tuh kan bolak-balik. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab yang pertama dulu, tadi pertanyaan pertama. Menurut saya, kalau agama Kristen itu menurut saya dia bukan agama, karena pada abad 100 Masehi Paulus itu memberi gelar kepada Yesus dengan karyos, bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan, gitu kan. Dan kemudian Yohanes juga pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu logos dan logos adalah Tuhan. Dan Arius juga pernah mengatakan membantah pertanyaan Yohanes bahwasanya Yesus itu bukan logos, tapi Yesus itu nabi yang kemudian diangkat menjadi ilahiyah. Maka menurut saya bahwasanya Kristen itu bukan sebuah agama, tapi metodologi, begitu kan. Tapi Quran nyebutnya agama loh. Quran itu nyebut Kristen itu agama loh. Iya, agama seperti apa dulu, gitu kan? Iya, disebutnya agama, inilah disebutnya. Itu pertanyaan saya, pertanyaan saya. Oke. Ketika kita melihat sejarah yang Ustadz terangkan, apakah kan sejarah itu yang saya pernah baca bahwasanya sejarah itu sebuah rentetan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan kemudian direkam menjadi jejak sejarah. Dan sejarah itu cermin masa lalu dan pelajaran untuk masa depan. Maka pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita membuat peradaban baru yang sekarang, kan balik lagi jadi sekarang, apakah kita harus mengikuti langkah-langkah kekhalifahan seperti Abu Abbas Sofwa yang membantai ulama-ulama? Apakah dengan cara baru lagi, gitu kan? Karena yang Bapak terangkan bahwasanya sesuatu yang ingin membuat suatu peradaban itu harus mulai dari kejadian. Terima kasih. Saya bukan bilang seharusnya seperti itu, saya bilang seluruh peradaban di dunia seperti itu. Peradaban Eropa sekarang bisa langgeng kenapa? Perang dunia. Betul ya? Perang dunia I dan Perang dunia II, dan kemudian Perang Dingin. Itulah yang akhirnya membuat peradaban kita sekarang menjadi damai. Kalau misalkan bahasa orang-orang kirinya itu gara-gara ada tesis, sintesis, ada tesis, antitesis, sintesis. Untuk sampai sintesis berantem dulu kita. Kenapa Indonesia bisa ada? Yang bikin negara wilayah kita ini adalah orang Belanda. Yang pengen merdeka adalah kita. Lalu kita berperang dengan mereka. Tesis, antitesis, jadilah kita sintesis. Begitu kan? Semuanya seperti itu. Jadi polanya seperti itu. Dan apakah pola itu harus dilakukan juga dengan kekerasan? Kita tidak mungkin bisa lepas dari kekerasan. Kita gak mungkin ditakdirkan kita itu untuk melakukan kekerasan. Bahkan Baraya yang ada di sini hari ini membunuh pihak lain tanpa disadari. Iya kan? Nyadar nggak? Makan ayam itu banyak di antara Baraya yang nyiksa ayam itu. Karena si ayam itu, bayangin ya, ayam itu ditetaskan, kemudian dia nggak pernah lihat di luar sana, nggak pernah lihat langit, nggak pernah lihat apa, hanya lihat kandang. Dia makan di situ sama teman-temannya, nggak pernah apapun. 1,5 bulan kemudian dia dibawa, disiksa dalam perjalanan yang menyakitkan, sayap-sayapnya banyak yang patah untuk disembelih, dan sebelum dia mati dicemplungin langsung ke air panas, dicabutin bulu-bulunya biar mudah, dan kemudian dibeli
utama baraya dan dimakan. Itu realitas. Lalu kita nyebut bismillah ajalah dah halal. Iya, memang kalau sudah bismillah insya Allah halal, kan kita juga nggak tahu. Tapi atau mungkin pura-pura nggak tahu. Tapi sebenarnya kita itu nggak pernah bisa lepas dari kekerasan itu. Yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah mengarahkan kekerasan itu pada opsi yang tepat. Gitu. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kekerasan. Anak 7 tahun kalau nggak sholat gebukin, bukan digebukin, apa sih? Gebuk ya. Itu kekerasan. Tapi kekerasan itu menjadi sah. Karena apa? Karena ada di poin yang tepat. Kadang-kadang kalau misalkan kita punya anak nih, ada anak kecil nih, kadang-kadang kita harus maksa dia untuk ini. Karena apa? Karena otak manusia itu memang berbeda-beda. Otak manusia itu harus diarahkan pada satu sehingga ada keterkaitan, ada koneksi satu sama lain, dan itu bersepakat gitu. Nah, karena itu kekerasan itu niscaya kita lakukan, tapi yang paling pentingnya itu adalah itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Misalkan sekarang, apakah kita misalkan harus memberontak pada pemerintahan yang zolim, jahat misalkan ya? Ya enggak. Kenapa? Karena sebagian besar dari pemerintahan yang menaungi kita itu adalah kebaikan, sebagian besarnya. Maksudnya kita aman, damai, santuy, bisa bikin kajian seperti ini, sholat apa. Kekerasannya ada, tapi sedikit sekali. Jadi ya gak usah yang ini itu. Jadi intinya adalah tempatkan kekerasan dan kekasaran itu pada momen-momen tertentu yang memang sangat membutuhkan. Dan di mana momen-momen tertentu itu butuh kebijaksanaan, butuh apa? Saya ambil contoh beginilah ya. Kenapa ini sebenarnya bocoran pertemuan berikutnya ya, pas Abbasiyah runtuh. Tapi saya ceritain gini lah. Kenapa Abbasiyah runtuh? Karena mereka tidak mau melakukan kekerasan pada kelompok Hanabilah. Kelompok Hanabilah itu akhirnya menjadi besar, menjadi ekstrim, menjadi terlalu kuat, dan akhirnya dia merongrong peradaban Islam sehingga peradaban Islam menjadi runtuh, menjadi hancur. Seperti itu. Ali bin Abu Thalib itu sahabat Nabi yang salah satu yang paling baik. Tapi ada satu kelemahan beliau, yaitu apa? Gak jago politik. Kalau dia main politik dikacangin terus. Saya bukan ngejelek-jelekin Ali bin Abi Thalib, karena politisi yang baik biasanya bukan orang yang baik gitu. Nah, Ali karena dia orang yang baik, bukan politisi yang baik. Nah, Ali itu ketika dia pasukan Khawarij berkumpul, dia pernah menghabisi mereka dalam sebuah perang dan lagi, tapi gak mau menuntaskan sampai habis, sampai akar-akarnya. Akhirnya apa? Beliau sendiri yang dibunuh oleh Khawarij itu. Kemudian Khawarij menjadi semakin kuat dan mengubah sistem teologi Islam sampai sekarang. Sistem teologi Islam yang berubah itu apa? Sekarang kita menghubungkan atau menyatukan antara perbuatan dengan iman. Itu khas Khawarij, tapi kemudian kita pakai, padahal itu adalah aliran sesat. Cuman sama Ali bin Abi Thalib itu, saya mungkin dimarahin sama orang Syiah, tapi Ali bin Abi Thalib pada waktu itu melakukan kesalahan karena dia tidak melakukan kekerasan pada kelompok yang pada akhirnya merusak sistem teologi Islam. Jadi gini nih, dalam agama Islam, ini contohnya ya, sedikit gak apa-apa lah ya, sedikit lagi tambahan. Dalam Islam itu kita gak boleh sama sekali ngomongin tentang Tuhan, tentang Allah, gak boleh, gak akan ketalar gitu. Jadi bisakah Allah mengangkat batu yang bisakah Allah menciptakan batu yang nggak bisa diangkat? Misalkan pertanyaan seperti itu kan pertanyaan filosofis. Boleh dalam kajian tertentu boleh, tapi untuk iman itu nggak boleh. Jadi Allah duduk di atas arsy. Duduk di atas arsy itu nggak boleh kita bicarakan. Imam Malik tadi itu ditanya kan, Allah itu duduk di atas arsy atau gimana itu? Duduknya kita sudah tahu tentang bagaimana kata diksi duduk itu kita tahu. Tetapi sisanya kita nggak pernah tahu, dan jangan bahas itu. Jadi Allah itu apakah ada di mana-mana atau ada di langit di atas arsy? Nah, itu pertanyaan itu gak boleh. Hadapkanlah wajahmu misalkan ke wajah Allah gitu kan, ada gak boleh. Di dalam hadis Allah mencelupkan kakinya ke neraka sampai neraka bilang cukup. Gak boleh kita bahas itu. Itu semuanya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu hanya boleh, itu hanya biasa diperbincangkan di kalangan orang-orang sesat. Begitu kan? Itu prinsipnya begitu. Surat Ali Imran ayat 6 itu begitu. Prinsipnya begitu. Nah, sama kita sekarang,
Allah itu duduk di atas arsy atau tidak? Langsung keluarin dalil. Ini keluarin dalil, langsung beda kelompok, pecah belah. Iya kan? Sekarang ada kelompok yang namanya Mu'tazilah lawan Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-duanya memperbincangkan tentang Tuhan, memperbincangkan tentang takdir. Diperbincangkan itu, diperdebatkan. Akhirnya muncul kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, kelompok Mu'tazilah, Syiah, apa? Padahal kan dalam Islam nggak boleh berpecah belah seperti itu. Pecah belah itu nggak boleh. Apalagi pecah belah gara-gara bahas zat Allah. Itu dua-duanya, tapi kita pakai sekarang. Ini menurut akidahnya itu. Bahkan sekarang ada yang namanya ilmu akidah. Akidah itu nggak boleh jadi ilmu. Nggak ada nabi, sahabat, tabi, nggak ada satupun yang menjadikan akidah itu ilmu. Akidah itu kepercayaan. Nggak boleh jadi ilmu. Ilmu itu empiris. Ilmu itu ada metodologinya. Ngerti kan? Ada pembahasannya. Jadi nggak ada ilmu akidah. Ilmu akidah itu kata Imam Syafi'i, siapapun yang ngobrol sama orang ahli ilmu akidah, ilmu kalam, itu sesat sorenya tuh. Nah, kita malah ikutan debat-debat soal Allah itu gimana, ayo. Nanti surga itu gimana, ayo. Nah, ini ya kita berdebat itu tentang hal-hal yang empiris, hal-hal yang duniawi. Kita debat misalkan ya, menciptakan ekonomi syariah itu kayak gimana? Itu debat boleh. Nah, kalau misalkan takdir itu gimana? Nanti kalau ada anak kecil meninggal, tapi dia tuh dibesarkan sebagai orang kafir. Nah, dia nanti di akhirat kayak gimana? Gak usah ditanyain juga. Ngapain juga ngabisin waktu gitu. Tapi kan debat-debat diantara kita kan kebanyakan itu kan link-link Islam. Ada ininya aliran-aliran sesat. Kenapa mereka disebut sesat? Karena mereka menyebut bahwa Al-Quran itu makhluk. Gak usah dibahas. Ngapain juga gitu. Itu kan ayat mutasyabihat. Gak usah diperdebatkan. Udah senyapkan aja. Kita debat pada hal-hal yang produktif, empiris, yang bisa diperdebatkan. Gitu ya. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau orang lain? Oh ya, boleh. Mantap. Lalu mau tanya, ini ilmu pendalamannya tentang apa yang tadi disampaikan bahwa kan yang bagus itu ketika agama itu menjadikan inspirasi yang kekuasaan, bukan sebaliknya. Yeah. Ya, tapi kira-kira dalam penerapannya itu yang mungkin seperti apa gitu ya? Oke. Soalnya kan gini, mungkin bisa jadi kan kalau pada masa sekarang itu kenapa tidak dijadikan satu asas atau rujukan, kan bisa jadi tiap-tiap orang atau masyarakat gitu ya, masyarakat itu kan punya pandangan yang beda-beda. Misal, mungkin ada kekhawatiran di sini jika seandainya agama yang bukan tafsir terhadap agama itu kan juga beda-beda ya. Yeah. Nah, misalkan seandainya yang dijadikan sebagai inspirasi bagi kekuasaan itu adalah kelompok Islam yang memperbolehkan kunut misalnya. Yeah. Nah, ini kan khawatir nanti menimbulkan protes dari kelompok Islam yang tidak pakai kunut misalkan. Saya cukupkan ya. Saya gak sabar jawab. Nah, gitu maksudnya gimana? Ya. Agama yang lain. Oke, ginilah. Wayang haram nggak? Haram nggak? Hayam haram nggak? Cung yang haram? Cung yang enggak? Oke, baik. Bunga bank haram nggak? Haram. Ada yang bilang enggak? Enggak. Ya udah gini ya. Bunga riba itu haram mutlak. Deal, nggak ada itunya. Apakah bunga itu riba atau bukan? Nggak ada dalilnya. Berarti nggak? Itu adalah interpretasi para ulama. Nah, interpretasi ini bukan bagian dari agama, tapi itu adalah budaya dari sebuah agama. Begitu. Jadi ulama-ulama Al-Azhar misalkan, atau yang di Indonesia yang dikenal Gus Baha, menganggap bahwa bunga bank itu bukan riba. Bukan berarti dia liberal, tapi itu tafsirannya dia dalam kerangka bahwa bunga bank yang sekarang itu sebenarnya adalah hasil penjumlahan antara inflasi, kemungkinan inflasi ditambah dengan keuntungan yang ingin didapatkan dari bank ditambah dengan biaya administrasi yang harus dibebankan. Dengan tiga itu, gak ada satupun di antara itu yang judi.
Gak ada satupun di antara itu yang tambahan terkait dengan si nominalnya itu, tafsiran dia. Tafsiran yang lain, misalkan tafsirannya Ustadz Basalamah misalkan, itu riba karena ada penambahan dari. Nah, itu semua adalah tafsiran. Nah, yang Akang tadi sebutkan, gimana nanti kalau tafsiran-tafsiran? Tafsiran itu bukan agama. Sumber hukum Islam adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas itu pribadi, untuk pribadi aja. Jadi untuk masyarakat boleh diajukan dalam lembaga yang otoritatif, tetapi dia tidak sakral. Ingat ya, tidak sakral. Jadi kalau misalkan kita membantah fatwa MUI, tidak dosa. Tidak. Walaupun kita direkomendasikan untuk ikut fatwa MUI, kita disarankan ikut fatwa MUI, tapi kalau kita menolaknya, kita nggak dosa. Kenapa? Itu tafsiran. Nah, jadi inti dari agama itu apa? Inti dari agama itu yang tadi kan harus di atas. Sedangkan kita bakal takut nanti kalau misalkan ikut tafsiran-tafsiran yang seperti itu. Ya jangan ikut tafsiran-tafsirannya. Misalkan ginilah ya, baraya semua dalam waktu 1 tahun bakal jadi kaya raya kalau ikutin contoh Nabi dalam dagang misalkan. Ini luar biasanya, luar biasa ironinya itu di dunia Islam tuh kayak gini. Buku-buku modern tentang bisnis, tentang promosi misalkan, tentang promosi itu baik dan buruknya harus disampaikan. Jadi kalau misalkan saya dagang surabi, saya harus sampaikan ini ilmu promosi modern. Surabi ini bagusnya ini, kurangnya ini, harus disebutkan seperti itu. Biar apa? Karena dalam ekonomi modern yang lebih penting daripada aset, atau aset paling penting itu adalah kepercayaan. Duit habis, bablas gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, asal kepercayaan jangan hilang. Donald Trump dan seluruh orang-orang paling kaya di dunia saat ini berkali-kali bangkrut. Tapi mereka bisa maju lagi, kenapa? Mereka terpercaya. Minjem ke bank, gak usah pakai anggudan, gak usah pakai jaminan, gak usah pakai apa-apa, mereka akan dikasih pinjaman. Kenapa? Mereka sangat-sangat terpercaya. Jadi caranya bagaimana? Caranya setiap promosi mereka sampaikan baik dan buruknya apa. Itu ajaran Nabi. Kita gak pakai itu. Yang pakai adalah ilmuwan-ilmuwan barat. Nah, coba kalau misalkan ya, misalkan yang tadi ya, sistem yang seperti itu kita gunakan untuk dasar negara. Maju. Kita misalkan ada ayat, sungguh terjadi kerusakan di langit dan di bumi gara-gara di langit dan di bumi gara-gara gini-gini, dan nanti Tuhan akan memberikan pelajaran kepada mereka dan seterusnya dan seterusnya. Iya kan, ada ayat itu. Kita bakar sampah di mana-mana. Kan udah ada dalilnya seperti itu. Kita nggak mau ikutin itu. Kita maunya apa? Menurut tafsir anu kita tuh harus kunut. Menurut tafsir anu kita berdebatnya di situ. Mana dilaksanakan atau enggak? Enggak. Coba cari ajaran Islam yang manapun. Misalkan ya, ajaran Islam yang manapun. Misal, kalau kamu diserang, maka cuma 2 opsinya yang ditawarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah maafkan dia, atau kalau 2, balas dengan setimpal. Kalau berlebihan, dosa. Gitu kan? Coba sekarang ya, Prancis ngehina orang Islam. Yang kita lakukan apa? Ngelemparin kedubesnya. Itu kan melanggar syariat Islam. Kan di dalam Islam, maafkan kemungkinan pertama, kedua balas dengan kekuatan seimbang. Jadi kalau mereka main di media, kita main di media. Kalau mereka main di tank, kita bikin tank. Ini mah Israel bikin yang seperti itu, kita lemparin batu. Di mana keseimbangannya? Di mana pembalasan yang seimbang itu di mana? Mereka main teknologi, mereka bikin pesawat, kita malah beli pesawatnya. Kita nggak bisa bikinnya. Gimana? Kan kalau kita menerapkan syariat Islam yang tadi itu, agama ada di atas, kita teknologinya bakal maju, dijamin. Karena apa? Karena ikutin Quran yang tadi itu. Tapi kita nggak mau ikutin itu, kita malahnya lempar kedubes, dan sebagainya. Diliput sama media massa tuh, lihat orang-orang Islam ajar rahat tuh, radikal semuanya, di frame. Kan kalau di frame seharusnya kita nggak suka, kita malah seneng, wow, di video, hancurkan Prancis, dan sebagainya. Kan seperti itu ya. Jadi coba seluruh yang kita tahu tentang syariat Islam jalankan. Syukur-syukur dihafalkan, tapi dihafalkan tuh urutan kesekian dari diamalkan dulu.
Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan di generasi para sahabat itu, kami itu kesulitan untuk menghafal Quran, tetapi dimudahkan untuk mengamalkannya karena ada bersama Nabi. Tapi nanti di zaman yang sekian-sekian akan ada bangsa, akan ada umat di mana mereka mudah sekali menghafal tapi tidak bisa mengamalkan. Dan itu disebutnya adalah akhir zaman, dan itu disebutnya yang oleh Ibnu Abbas itu mereka dipimpin semua oleh anjing-anjing neraka. Gitu. Kan serem ya. Jadi zaman ini zaman yang seperti, makanya coba kalau misalkan Baraya di sini marah, misalkan ya, marah sama Prancis, marah sama Amerika Serikat, marah sama Cina gara-gara Uighur dibantai dan sebagainya. Coba mau nggak tegakkan syariat Islam? Tegakannya gimana? Si Cina pakai apa itu ngebantainya? Pakai teknologi, kemudian ditutupin sama media massa dan sebagainya. Kuasai teknologi, kuasai media massa, kuasai ekonomi. Ancam Cina dengan ekonomi, mereka takut. Ancam mereka dengan demo, ya seneng mereka. Kan begitu ya. Nah itu, jadi si syariat Islam itu yang tadi misalkan dagang harus jujur, laksanakan aja itu, dijamin itu negara itu maju. Jadi misalkan sampah dipilah, satu-satunya agama, saya sebut ya satu-satunya, saya yakin satu-satunya agama yang secara tekstual menyebutkan soal kebersihan itu Islam. Satu-satunya. Saya pernah baca semua kitab suci. Kita malah sampah disatu-satuin, bakar, ngerusak alam, ngerusak lingkungan, gak peduli. Ada paku di jalan, kita abaikan. Ada sampah di jalan, kita abaikan. Padahal ngambil itu, nyomot itu, simpen di tempat sampah, itu bagian dari iman. Itu bagian dari iman, ngambil. Atau misalkan di sini ada pedagang kaki lima nutupin toko-toko Cina di belakangnya itu. Kan dalam Islam nggak boleh, dalam Islam ngehalangin jalan orang lain aja nggak boleh, apalagi ngehalangin rezeki. Itu ada kan seperti itu. Kita pedagang kaki lima di mana-mana, ngehalangin orang. Ya pedagang kaki lima yang nggak ngehalangin ya nggak apa-apa, tapi kan banyak sampai yang toko-toko tutup di belakangnya. Gara-gara itu. Coba kalau misalkan semua syariat Islam itu dijalankan, kita tuh maju, kita tuh kuat. Tapi kita tidak mau. Gara-gara apa? Gara-gara tadi itu. Gara-gara kita itu hidup di dunia Kristen abad pertengahan. Begitulah ya. Jadi ya sama-sama kita nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip Islam yang tadi itu ada di atas. Nah kalau sudah seperti itu, bahwa kita harus jujur, bahwa kita harus kalau misalkan disakiti sebaiknya memaafkan, tapi kalau tidak berarti balas tapi dengan kondisi setimpal. Kemudian ada perintah untuk menyelamatkan fakir miskin dan sebagainya, ya laksanakan. Ini masjid segede gini, misalkan saya mohon maaf ya, masjid segede gini, sisakan itu ruang-ruang untuk orang-orang fakir miskin gelandangan. Jadi biar mereka nggak ngamen di pinggir jalan, biar nggak sholatullah, jadi mereka sholawat untuk nyari rezeki yang seperti itu. Kan bisa itu di zaman Nabi seperti itu, kenapa di zaman sekarang enggak gitu? Masjidnya malah dibagus-bagus, tapi buat fakir miskin nol. Nah coba jalankan yang kecil-kecil seperti itu. Baraya mau kerja itu di sini ada bapak-bapak kebanyakan di sini. Siapapun di antara baraya yang kerja mencari nafkah, mau itu jadi driver Gojek, mau itu jadi apa, nafkahnya itu jauh lebih berharga daripada jihad fisabilillah. Itu kata Nabi seperti itu. Nah sekarang kita disuruh kerja, rebahan malah terus kuku lutus. Wah ini mah pemerintah zaman sekarang mau susah, sekarang nyari kerjaan teh. Gak gitu, kerja yang paling penting mah itu di situ pahalanya luar biasa. Baraya di sini bikin restoran, baraya di sini bikin cangkir buat dijual dan sebagainya, itu jihad fisabilillah. Jalankan itu. Nah kalau satu negara semua masyarakatnya giat bekerja karena misalkan disuruh sama perintah agama, ya maju negaranya. Tapi kan kita menunggu pihak yang lain untuk menolong kita. Nah akhirnya kacau lagi kan. Jadi kata Nabi itu, kalau misalkan sudah berislam, Islamlah sesuai kemampuan, gak usah banyak nanya. Salah satu yang menghancurkan umat sebelum kalian itu adalah kalian banyak nanya soal agama, banyak nanya, banyak diskusi, banyak ribut, banyak debat. Dilaksanakan? Enggak. Itu ya sekarang kan ini banyak debat kan, banyak debat ya, itu yang dilarang sama Nabi itu. Laksanakan aja yang baraya tahu semuanya tentang agama, laksanakan. Begitu aja, sesederhana itu. Insya Allah maju sok. Semua peradaban-peradaban barat sekarang itu, kalau misalkan kita kutip pernyataan Muhammad Abduh, di sana itu peradaban barat itu
kok syariat Islam tapi gak ada orang Islamnya di sini. Pas saya datang ke Mesir, orangnya Muslim semua, gak ada syariat Islam diterapkan di sini. Gitu. Maaf ya, kepanjangan terus, jangan emosi deh. Gitu. Terima kasih untuk guru kita. Mungkin buat teman-teman yang resume atau yang mencatat, boleh jangan lupa di tag di